Halo semuanya, hari ini belajar instalasi Debian. Yang kita akan pakai adalah Debian 10 master pada VirtualBox. Sebenarnya semuanya itu sama saja, apalagi Debian itu tidak ada perbedaan ya. Dari segi instalasinya yang ada berbeda mungkin dari versi dan kernelnya saja. Oke, nah sekarang yang kita perlukan apa saja? Yang pertama, kita akan instalasinya di VirtualBox. Jadi yang belum ada bisa download di VirtualBox ini. Kalau kita pakai Windows, kita bisa klik di Windows, pakai macOS atau yang pakai Apple ya. Yang pakai Linux silahkan pakai Linux dan sebagainya. Di sini kita pakai Windows, jadi kalian bisa klik, nanti dia akan download di sini. Karena berhubung saya sudah, jadi saya cancel saja. Yang belum silahkan dicoba. Nah, untuk Debian ISO-nya kita bisa ngambil di alamat di clouddebian.org ya. CD Image Archive ya. Di sini kita ambil versi 10 yaitu versi Buster ya. Sebenarnya Debian sekarang udah pakai versi yang baru ya, udah banyak ya, ada Stretch, ada Bull Ice, ada Buster. Kita ambil yang 10.0. Nah, terserah, ini ada banyak versinya ya, ada yang di AMD 64, juga ada yang di i386. Jadi terserah mau pilih yang mana, tidak akan ada masalah. Hanya masalahnya ketika dipilih saja. Yang i386 itu adalah 32 bit, sedangkan yang AMD 64 itu 64 bit. Nah, kita mau pakai yang 64 saja. Dalam sini ada CD, DVD, ada penggunaannya ya, yang mana yang mau dipakai. Kita ambil, kalau mau yang ringan diperbolehkan menggunakan CD, ambil CD saja. Di sini nanti kita bisa ambil NetIn, ini hanya 336 MB saja. Tapi kalau ingin agak banyak isinya, kita bisa ambil DVD. Di sini ada DVD 1, 2, 3 ya. Di sini DVD satunya 3,7 GB. Kita hanya perlu DVD satu saja untuk instalasinya. Nah, kebetulan saya pakai yang DVD ini, jadi silahkan kalau mau download silahkan diklik aja download. Kapan selesainya tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Oke, di sini sudah ada ya. Kita pakai VirtualBox. VirtualBox-nya boleh dilihat, mungkin versinya saya pakai versi 7 ya. Di sini yang versi lain juga sama, sebenarnya tidak ada perbedaan. Nah, sini saya sebenarnya sudah ada instalasi, tapi kita akan coba install yang baru. Install yang baru kita bisa bikin new ya di sini. Di sini nama dari VirtualBox yang akan kita buat, saya di sini Debian ya. Ya, kalau kita ketik Debian dia akan langsung muncul sebentar tadi. Kita lanjut lagi. Di sini Debian, ini nama dari VirtualBox yang akan saya install ya. Dan ini adalah folder di mana saya naruh VirtualBox tersebut. Ya, ini boleh digonta-ganti, kita bisa pakai other untuk mencarinya di mana ya. Karena kebetulan saya pakai di sini saja di VirtualBox VM ini. Kalian bisa taruh di D jika ada, dan kemudian di F dan sebagainya, di drive lain ya, nggak ada masalah. Karena kebetulan saya hanya punya satu drive yaitu C dan tidak banyak-banyak. Untuk ISO image-nya kita boleh taruh di sini langsung, atau kita kosongkan saja, tidak masalah ya. Nanti kita akan diminta untuk naruh di mana sih ISO image-nya kita pakai. ISO-nya tadi yang kita download ya, yang sudah kita download. Jika sudah di-download biasanya ada di folder download ya. Tapi terserah sih kita naruhnya di mana. Setelah dari folder download, misalnya kita pindah ke tempat yang lain, tidak ada masalah. Oke. Nah, di sini kita Debian pakai Linux ya, Linux Debian ya, Linux Debian. Debian itu adalah Linux ya, distronya, distro dari Linux ya. Di sini ada banyak nih sebenarnya, ada Debian 64 bit kalau kalian nggak mau menspesifikasikannya, tapi sebenarnya ada banyak lagi, ada Buster, Stretch, Bullseye dan sebagainya. Kita pakai yang 64 saja, nggak ada masalah. Dengan itu kita mau langsung ISO-nya juga boleh. Kalau mau ISO-nya itu silahkan dipilih ya ISO-nya, yaitu di other seperti ini. Kita bisa cari ISO-nya. Nah, kebetulan saya itu ada yang saya taruh di dokumen saja ini dalam sini. Nah, ini ada Debian-nya ya. Jadi kita ada .iso di sini seperti ini. Ini yang kita cari ya, ISO image ya. Open. Jadi sudah ada. Kita bisa skip attended installation atau enggak, ataupun boleh juga kita kalau kita next, kita tidak kebetulan ini ada nama yang sama, saya kasih nama Debians pakai S. Nah, kalau kita tidak skip, dia akan seperti ini ya. Dia bisa memberikan kita pilihan untuk memberikan username dan password ya. Di sini ada hostname-nya Debians dan domainnya
my.guys.org. Sebenarnya kita setting ini boleh langsung ataupun nanti saja bisa juga ya, tapi ini hanya untuk menghemat waktu saja kalau misalnya sini. Nah, kebetulan kita skip saja ya, kita nggak usah setting-setting itu dulu, nanti di dalam saja kita next. Nah, untuk di sini base memory ini adalah RAM yang kita pakai. Memori yang digunakan itu ada berapa banyak, karena kebetulan RAM saya 16 GB di sini bisa sampai ke 10 GB ya. Tapi untuk Linux sebenarnya RAM-nya tidak terlalu besar pun tidak ada masalah dan aman saja. Jadi saya kasih 2048 ya. Jadi 2 GB saja. Untuk prosesornya satu saja, karena meskipun saya punya 24 CPU ya, saya kasih misalnya 8 CPU dan sebagainya bisa. Gak usah banyak-banyak, satu saja sesuai dengan kemampuan, nah, tidak ada masalah ya. Next. Nah, untuk harddisknya 20 GB itu cukup, kurang pun tak masalah, 10 GB pun sudah cukup sebenarnya ya. Tapi mau kita kasih 20 juga nggak ada masalah. Tapi sini saya coba ya, saya mau kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak, saya kasih 10 GB saja ya. Next. Sudah selesai, maka kita akan mendapatkan detail atau dari apa yang sudah kita lakukan tadi itu semuanya di sini dengan nama Debian dan skip aja true dan sebagainya, itu saja. Pre-allocated full size false, no problem ya, itu nanti dinamik, dia secara dinamik dia akan mengisi sendiri. Kita finish, kalau sudah silahkan di start ya. Oke, sambil menunggu start kita bentar dulu ya. Firing up-nya itu tergantung dengan kemampuan mesin kita ya, karena kadang bisa kuat, kadang juga tidak. Nah, ini ya, di sini tampilannya seperti ini. Mungkin saya akan skalakan sedikit ya, untuk ya mungkin mana ya. Oke, ya saya resize ya ke 125. Kelihatan atau masih belum? Kalau masih belum kelihatan saya jadikan 150%. Ya, segini. Kalau masih kurang kelihatan juga mungkin saya gedekan lagi sedikit 175. Ya, seperti ini ya, segini ya. Oke. Kita mau pakai graphical install ataupun install itu terserah, sebenarnya sama saja. Mau grafik itu ada gambarnya ya, ada mouse-nya juga dan sebagainya. Ini kita bisa lihat ya, kalau semisal kita klik ke di luar, kita tidak klik ke dalam virtual mesinnya tidak akan mengambil mouse kita. Tapi kalau pointer kita ini dari kursor kita ini kita klik di sini, dia akan hilang. Kita bisa nyoba kanan kiri tapi dia nanti ada masalah, kadang susah untuk keluar dan sebagainya. Pak, gimana caranya untuk menampilkan itu? Ada kontrol sebelah kanan di keyboard kita, di sebelah kanan ada CTRL, sebelah kanan tinggal diklik saja atau dipencet saja ya, ini nanti muncul ya seperti itu. Kita boleh pakai graphical install atau install. Saya lebih terbiasa menggunakan install saja, yang dimana tampilannya biru-biru dan jelek lah ya, tapi tidak masalah seperti ini ya. Nah, banyak ya. Ternyata jadi besar sekali kalau saya jadikan 175%. Mungkin saya resize 150 saja ya, segini ya. Nah, ini ada banyak. Yang pertama ini adalah bahasa kita mau pakai bahasa apa. Kalau saya lebih nyaman dengan bahasa Inggris saja. Terus ada country, territory, and area. Itu di mana kita bisa other, karena kita di Indonesia ya. Kita ada di Asia. Setelah itu kita cari Indonesia. Untuk lokal settingnya kita pakai English aja. Dan untuk keyboardnya kita pakai American English saja supaya tidak ada yang aneh-aneh ya, tidak ada masalah, sesuai standar saja. Selanjutnya kita biarkan dia berjalan. Oke, dan kebetulan ini kita ingat ya, di depan tadi internet saya jalan, kemungkinan dia akan mengambil berapa data dari internet, dan jika terhubung ke internet, maka dari itu di sini dia akan ada mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6-nya. Jika terkonfigurasi networknya sukses, dia akan ngambil dari network. Nah, di sini ada hostname-nya. Hostname-nya apa? Hostname ini adalah nama dari Debian kalian, namanya apa? Misalnya saya kasih saja di sini, karena kita belajar ASJ ya, administrasi sistem jaringan. Kita kasih di sini, saya kasih ASJ, jadi Debian ASJ ya. Kita continue. Domain name-nya apa? Domain name ini seperti
nama website kita ya, sebenarnya kayak .com, .net, .edu, .org dan macam-macam. Saya kasih di sini mungkin asj.lokal saja ya, karena lokal tidak usah jauh-jauh pakai .com dan sebagainya. Kita next. Ketika sudah next, kita akan diminta password, root password yang terutama ya. Root password ini, root nanti sebagai adminnya ya, administrasinya itu adalah root, dan password ini harus yang bisa kita ingat ya. Kalau bisa root password itu seaman-aman mungkin, tapi untuk di latihan ini kita pakai yang gampang saja, gampang diingat ya. Saya menggunakan satu huruf saja. Untuk jika di kenyataannya, di nyata nanti, tolong jangan gunakan password ini, karena password satu huruf itu gampang ditebak sekali ya. Gunakan password yang susah ditebak, dikombinasikan dengan angka, alfanumerik dan sebagainya. Pokoknya ada simbol dan sebagainya, itu akan lebih aman. Jadi saya di sini hanya memakai huruf A saja ya, nggak ada masalah. Selanjutnya untuk verifikasi dari passwordnya ya, lanjut. Nah, di sini kita akan diminta setelah dua itu selesai, setelah password tadi beres dari password root tadi ya, kita diminta untuk nama lengkap, yaitu adalah full name dari pengguna dari Debian ini. Penggunanya siapa? Untuk nama lengkap ini diperbolehkan untuk menggunakan spasi ya. Jadi kita bisa baca di situ ada kata-kata ya. Please enter real name of this user. This information will be used for instance as default origin for emails sent by this user as well as any program which displays or uses the user's name. User's real name. Your full name is reasonable choice ya. Jadi terserah kita mau ngasih nama apa di situ ya. Kebetulan saya pengen namanya mungkin saya kasih namanya ASJ Debian gitu ya. Nah, itu nama fullnya nggak masalah. Untuk username-nya ya yang gampang saja, karena kebetulan kita ASJ, saya kasih ASJ aja ya di situ ya. Kalau username itu terserah kalian mau bikin apa saja. Yang penting username itu harus sama tulisannya, kombinasinya harus benar. Kalau salah, dia akan salah nanti ketika untuk loginnya. Nah, di sini kita bisa lihat di situ ada username harus dimulai dengan lowercase letter. Jadi huruf dengan huruf kecil ya, tidak boleh huruf besar ya. Dimana bisa diikuti dengan kombinasi angka dan huruf kecil lainnya. Terserah sih kita mau seperti apa, tapi saya lebih gampang ASJ saja ya. Nah, dan ini nggak boleh dispasi ya, jangan dispasi karena username itu bersifat unik, jadi tidak diperbolehkan untuk menggunakan spasi ya. Saya pakai SJ saja. Passwordnya mungkin saya samakan saja dengan root ya, karena kebetulan password root dengan password yang kita gunakan sama. Tapi kalau dibedakan boleh, tidak ada masalah ya. Saya samakan saja. Setelah dari sini, kita akan diminta waktu atau di sini waktunya, time zone-nya, karena saya ada di Kalimantan Tengah, Sentral Kalimantan ya, Western. Kita tunggu sampai selesai. Please wait. Nah, di sini ada nih, kita bisa untuk melakukan partisi pada hard disk yang 10 GB tadi yang kita kasih 10 GB ya. Itu kita bisa pakai manual ataupun guided. Manual itu jika kalian sudah paham dalam-dalamnya, kalian boleh menggunakan manual, dan itu bisa kita bagi sesuai kemauan kita sendiri. Nah, sedangkan kalau kita baru belajar, kita diberikan ada kemudahan tuh ya, otomatisasi, ada guided. Jadi enak pakai guided saja ya. Nah, ya seperti ini, kita akan diminta partitionnya, select disk to partition. Disknya apa? Disknya itu adalah 10 GB yang kita setting di awal tadi, yang kita telah buat. Di situ ada tulisan SCSI atau SCSI 1 dengan nama SDA 10,7 GB atau VBox hard disk. Jadi hard disknya dari VirtualBox kita pilih. Nah, ini bisa kita pilih yang atas ataupun yang mana ya. Itu ada tulisannya dipisah home-nya, dipisah /home/var/tmp-nya, ataupun jadikan satu saja. Biar gampang, jadikan satu saja. Nah, ini adalah konfirmasi. Sudah benar seperti ini? Ya, jika sudah silahkan di finish ya. Jika tidak ada, misalnya mau diubah dan sebagainya, silahkan di undo ya. Finish. Write this. Apakah di sini akan ditulis, akan diisi? Ya.
dan instalasi akan berjalan ya. Instalasi ini kecepatan tergantung kemampuan dari perangkat kita ya. Kalau perangkat kita mampu cepat, dia juga biasanya lebih cepat. Tapi kalau lambat ya lambat juga. Jadi diusahakan untuk bersabar ya, ikutin saja jalan-jalannya, biarkan saja nanti dia akan jalan sendiri. Oke, di sini saya biarkan dulu saja ya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak paket yang diambil, jadi tidak akan lama. Kalau kelamaan nanti videonya saya potong. Baik, untuk sementara saya pause dulu sampai nanti ada sesuatu yang berubah ya. Langsung ada. Oke, di sini ada scanning CD dan sebagainya. Kalau kalian diminta seperti ini nanti silahkan Dino saja. Kita perlunya yang di pertama saja Dino ya. Jadi ini ntar dulu ya. Jadi Dino saja. Di sini pakai network mirror enggak? Kita bisa pakai, tapi untuk sementara Dino aja dulu, nggak usah ya. Use a network mirror? No. Kita nggak perlu pakai internet. Kita sudah ada paket di dalamnya, itu udah cukup. Dino. Maka dari itu dia akan melakukan konfigurasi pengambilan data dari ISO tadi untuk diekstrak dan diambil. Di sini kita lihat itu ada pengambil file sekitar 46 file yang diambil dari dalam ISO yang kita download tadi ya. Kita akan mendownload DVD karena paketnya lebih banyak di dalam DVD tadi. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Kalau udah ada perubahan akan saya lagi saya post dulu. Oke, lanjut. Nah, ternyata di tengah-tengah instalasi kita akan dipertemukan dengan nih ada tulisannya configure popularity contest. Oke, baik, lanjut lagi ya. Jadi di sini kita setelah beberapa saat kita akan diminta untuk popularity contest ya. Mau nggak, kita nggak usah ya, kita no aja. Baru di sini akan jalankan instalasi. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk pilihan apa aja yang kita install. Jika kita menyalakan ini dengan menggunakan spasi ya, dengan spasi. Jika kita memilih Debian Desktop Environment, nanti dia akan muncul tampilan ya, desktopnya tampil. Kita tidak perlu tampilan tersebut, yang kita perlukan itu cuma hitam putihnya saja, yaitu SSH ya. Nanti biar bisa kita remote, yaitu bentuknya CLI ya, Command Line Interface. Jadi kita tidak perlu tampilan dan kita tidak perlu mouse, kita hanya perlu keyboard saja. Kita matikan print server, ini kebetulan kita tidak perlu, kita perlu SSH saja. Nah, sebenarnya SSH ini nanti bisa diinstal di belakang, tapi biar lebih gampang ya, kita install di depan saja. Kalau sudah silahkan continue. Maka di situ akan ada sekitar 153 file yang akan diinstal ya. Nah, ya proses ini akan lumayan lama jika PC kita atau laptop kita tidak terlalu sanggup, tapi kalau mumpuni dia cepat saja ya. Mungkin kita tunggu sebentar, jika dia sudah selesai lama dan sebagainya, aman kok ya. Tunggu saja sampai selesai dan setelah itu biasanya udah bisa selesai dan jalan ya. Kita tunggu sebentar instalasi, karena yang kita install paketnya sedikit, tidak terlalu banyak, jadi aman-aman saja ya, pelan-pelan. Kita tunggu aja ya sampai selesai. Ini konfigurasi ya, konfigurasi masih belum. Nah, oke, sekarang sudah selesai. Apakah akan ada muncul sesuatu lagi? Kita tunggu dulu ya. Masih ada lagi. Ini dia ada instalasi group loader. Nah, group loader ini penting ya. Kalau grupnya tidak diinstal, nanti kita tidak bisa masuk ke dalam sistem yang kita install. Debiannya nggak akan bisa jalan ya. Jadi kita install ke master boot record atau biasa disingkat dengan MBR ya. Ya, kita install. Di mana? Ya, kita langsung aja yang otomatis dikasih ada dua pilihan tuh, yang manual dan yang paling bawah. Ambil yang paling bawah saja di mana kita instalasinya. Tapi kalau nanti ketika kalian install di PC secara nyata, bukan di VirtualBox, biasanya akan berbeda ya. Jadi tolong hati-hati jika mau instalasi di tempat yang asli atau di laptop dan perangkat asli, bukan di virtual ya. Tolong hati-hati dan dicek lagi secara detail. Jika ada kesalahan nanti akan merusak
bukan merusak ya, kalau bisa bilang menghilangkan sistem yang ada dan menghilangkan data yang sudah ada. Jadi tolong hati-hati agar tidak kehilangan data. Next ya, jika sudah, dia akan instalasi grup. Sudah selesai, dia akan finishing. Setelah finishing dan oke, selesai, kita finish, dia akan reboot. Setelah reboot, masuk ya, kita udah masuk, enter, masuk ke dalam dan selesai ya. Tadi sini dah ini dia sistemnya. Kita masuk ke dalam. Tadi username saya yang saya setting adalah ASJ dan passwordnya A ya, maka kita sudah masuk. Good, kita sudah selesai instalasinya. Udah instalasi sampai di sini, kita lanjut ke selanjutnya nanti. Terima kasih.